Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mutiara Diva dari kelas manajemen 24B dengan teman saya Maulidia Prima Kasril dari kelas manajemen 24B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Nah, koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Maka dari itu, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mariso, Kota Makassar merupakan salah satu koperasi yang dibentuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Koperasi ini juga memiliki struktur organisasi yang terdiri atas ketua, wakil ketua, bidang usaha, serta pengurus lainnya, yang dimana memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan kegiatan koperasi. Sistem pengambilan keputusannya juga dilakukan melalui musyawarah mufakat sehingga keputusan diharapkan dapat diterima oleh seluruh pengurus. Selain itu, koperasi ini juga memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan dan pembinaan agar koperasinya dapat berjalan dengan baik. Koperasi Merah Putih Mariso juga dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi bersama. Koperasi ini resmi mendapatkan pengesahan Badan Hukum pada tanggal 10 Juni 2025 dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 4 Juni 2025 yang dibuat oleh Ibu Notaris Nidia Haruni Irhan, SH MKN berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia. Pembentukan koperasi juga didukung oleh program pemerintah dalam percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Nah, adapun struktur organisasi koperasi terdiri atas ketua Ibu Misnawati, wakil ketua Abbas B, dan sekretarisnya ada Hadraman B, bendahara Alita Karen, bidang usaha dan pengawas. Setiap pengurus memiliki tugas masing-masing dan menjalankan kegiatan koperasi. Ketua bertugas mengkoordinasikan jalannya koperasi, sedangkan bidang usaha bertanggung jawab dalam pengembangan ide dan kegiatan usaha koperasi. Pembagian tugas dilakukan sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Ketua bertugas memimpin dan menguasai jalannya koperasi. Sekretaris mengelola administrasi, bendahara mengatur keuangan dan bidang usaha. Mengembangkan program usaha koperasi, pengurus bekerja sama agar kegiatan koperasi dapat berjalan dengan baik. Adapun salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia yang dimana disebut SDM masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan koperasi. Menurut HR, kendala SDM yang belum kompatibel untuk menjalankan koperasi ini. Selain itu, jumlah anggota yang aktif masih sangat terbatas sehingga partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi belum maksimal. Saat ini sumber modal koperasi masih berasal dari kontribusi para pengurus koperasi dan juga belum ada bantuan dana dari pemerintah, serta jumlah anggotanya juga masih sangat terbatas, yaitu modal dari simpanan anggota belum berjalan secara optimal. Pengurus juga menyampaikan bahwa koperasi telah mendapatkan dukungan berupa pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah serta pihak perbankan seperti Bank Sulselbar. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana dan bantuan modal usaha untuk mendukung perkembangan koperasi, dan di mana pernah dilakukan di Hotel Faro, yaitu dilakukannya pembekalan seperti dari Bank Sulselbar tadi, seperti sosialisasi mengenai donatur serta pembahasan yang melakukan pencairan 3M menurut Bapak HR. Nah, adapun pembahasan mengenai ADART koperasi tersebut serta anggaran dasar dan AHU sudah diturunkan, tetapi menurut narasumber Bapak HR, ADART-nya sudah ada, tetapi belum diedit atau belum
disusun rapi, tapi kalau file mentahan yang dikasih dari pusat sudah ada. Dan juga untuk saat ini belum ada ART yang aktif dijalankan karena belum ada dana dari pemerintah untuk penyusunannya. Pengurus sangat berharap koperasi dapat berkembang menjadi wadah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan jumlah anggota, penguatan modal usaha, serta peningkatan kualitas SDM agar koperasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dan adapun RAT, rapat anggota tahunan, wajib diadakan minimal sekali setahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Di RAT dibahas laporan keuangan, pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pembagian SHU, dan hal lainnya. Narasumber juga menjelaskan bahwa koperasi memiliki rapat rutin yang dilaksanakan 1 tahun sekali sebagai rapat wajib, dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan rapat setiap 6 bulan sekali untuk membahas perkembangan koperasi. Koperasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Serta adapun partisipasi anggota merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan koperasi, terutama dalam pembayaran simpanan. Dalam koperasi, anggota tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik koperasi yang ikut memberikan kontribusi modal melalui simpanan. Simpanan anggota biasanya terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Menurut teori perkoperasian, tingkat kedisiplinan anggota dalam membayar simpanan sangat memengaruhi kondisi keuangan. Semakin aktif anggota memenuhi kewajibannya, maka modal koperasi akan semakin kuat dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar. Sebaliknya, rendahnya partisipasi anggota dapat menyebabkan koperasi mengalami keterbatasan modal dan menghambat perkembangan usaha koperasi. Serta berdasarkan hasil wawancara partisipasi anggota dalam membayar simpanan dalam Koperasi Merah Putih Kelurahan Mariso, masih saat ini belum dapat dinilai secara maksimal karena koperasinya masih berada pada tahap awal pengembangan dalam bentuk memiliki anggota aktif. Kondisi ini menyebabkan sistem simpanan wajib maupun simpanan rutin belum sangat berjalan. Dalam teori kekoperasian, simpanan anggota merupakan salah satu sumber modal utama yang mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha koperasi. Meskipun belum memiliki anggota, pengurus telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi mengenai manfaat koperasi. Hal ini juga sesuai dengan teori partisipasi anggota yang menyatakan bahwa pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini masih belum meningkat. Keinginannya untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Selain itu, belum adanya aturan sanksi terkait keterlambatan pembayaran, simpanan, dan juga dapat dipahami karena keanggotaan koperasi masih dalam tahap pembentukan. Namun, rencana pengurus untuk menyusun aturan dalam ADART menunjukkan adanya upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan jumlah anggota dan kesadaran masyarakat masih menjadi faktor yang penting agar partisipasi anggota dalam membayar simpanannya itu dapat berjalan secara optimal dan mendukung perkembangan koperasi di masa mendatang. Nah, adapun kesimpulan dari hasil wawancara kami yaitu berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini merupakan koperasi yang baru dibentuk dan masih berada pada tahap awal pengembangan organisasi. Dari aspek kelembagaan, koperasi telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta telah memperoleh pengesahan badan hukum. Sistem pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat dan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dari aspek modalnya, sumber modal yang dimiliki untuk saat ini masih terbatas dan sebagian besar berasal dari kontribusi pengurus. Hingga saat ini koperasi belum memperoleh bantuan atau dukungan modal dari pemerintah, sehingga pengembangan usaha masih dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan yang tersedia.
Dari aspek partisipasi anggota, koperasi belum memiliki anggota aktif di luar pengurus dan pendiri, sehingga kegiatan simpanan anggota belum dapat berjalan secara optimal. Meskipun demikian, pengurus telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keanggotaan. Koperasi di masa mendatang, dari aspek usaha, koperasi telah merencanakan beberapa unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Mariso. Namun, seluruh rencana usaha tersebut masih dalam tahap persiapan karena keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional. Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih Kecamatan Mariso memiliki potensi untuk berkembang apabila didukung oleh pengelolaan yang baik, partisipasi masyarakat, serta dukungan modal yang memadai. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.